Pernah kepikiran nggak soal kekuatan-kekuatan tak terlihat yang bikin kopi pagi Anda ada di meja atau smartphone ada di genggaman Anda? Semua itu bisa terjadi karena satu hal, manajemen rantai pasok. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana sistem raksasa ini sebenarnya bekerja. Coba deh, lihat sepatu yang lagi Anda pakai sekarang. Pernah bayangin nggak perjalanannya? Dari bahan mentah yang mungkin ada di belahan dunia lain, dirakit di sebuah pabrik, dikirim nyebrang lautan, sampai akhirnya nongkrong di rak toko tempat Anda beli? Nah, itulah inti dari sebuah rantai pasok. Oke, untuk benar-benar ngerti apa itu rantai pasok, kita harus lihat dulu gimana aturan main dalam dunia bisnis itu udah berubah total. Kita sekarang ada di era persaingan yang benar-benar baru, di mana pertarungannya bukan lagi sekedar satu perusahaan lawan satu perusahaan. Jauh lebih besar dari itu. Jadi, apa pemicunya? Di tahun 90-an, kita sebagai konsumen mulai banyak maunya. Pengen produk murah, pengirimannya harus cepat, dan kualitasnya juga harus yang terbaik. Nah, perusahaan-perusahaan sadar mereka nggak akan bisa menang kalau main sendirian. Kuncinya adalah kolaborasi. Nah, kutipan ini, wah, ini benar-benar merangkum semuanya. Ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental. Kompetisinya bukan lagi katakanlah perusahaan A lawan perusahaan B, tapi seluruh jaringan di belakang perusahaan A melawan seluruh jaringan di belakang perusahaan B. Oke, jadi kalau ini adalah kompetisi antar jaringan atau tim, siapa aja sih para pemainnya? Yuk kita kenalan sama pemain-pemain inti yang bikin seluruh rantai pasok ini bisa bergerak. Ini dia tim intinya. Pertama ada pemasok, mereka yang nyediain bahan bakunya. Bahan itu lalu diolah sama pabrikan buat jadi produk jadi. Kalau udah jadi, giliran distributor yang tugasnya mindahin produk itu. Sampai akhirnya tiba di pengecer yang menjualnya langsung ke kita, para konsumen. Sekarang penting nih buat kita bedain dua istilah ini. Supply chain atau rantai pasok itu adalah jaringan fisiknya ya, kumpulan perusahaannya itu sendiri. Sementara supply chain management atau SCM itu adalah otaknya. Itu adalah metode, strategi, dan seninya untuk mengelola semua jaringan itu biar bisa kerja bareng secara efisien. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita ikutin perjalanan sepasang sepatu kita tadi untuk memahami proses ini secara lebih nyata. Perjalanan ini dimulai jauh sebelum sepatunya ada di dalam kotak. Semua berawal di rantai hulu atau upstream. Anggap aja ini kayak sumber mata air dari sebuah sungai. Disinilah proses pengadaan bahan baku terjadi. Untuk sepatu kita berarti ya nyari kulitnya, karetnya, tali sepatunya, semuanya. Tujuannya adalah gimana caranya semua bahan ini bisa sampai ke pabrik dengan efisien. Dari hulu kita bergerak ke tengah, yaitu rantai internal. Nah, sekarang semua bahan mentah tadi udah ada di dalam pabrik. Disinilah sihirnya terjadi. Lewat proses produksi dan kontrol inventory yang ketat, semua bahan itu dirakit, dijahit, dilem, sampai akhirnya jadi sepasang sepatu yang kita kenal. Sip! Sepatu kita udah jadi, udah rapi di dalam kotak. Tapi, perjalanannya belum selesai loh. Justru sekarang masuk ke tahap akhir yang paling krusial. Gimana caranya sepatu ini bisa sampai ke tangan Anda? Inilah yang namanya rantai hilir atau downstream. Kalau tadi kita pakai analogi sungai, ini adalah aliran air yang menuju ke muara, yaitu kita, para pelanggan. Bagian ini isinya soal distribusi, pergudangan, dan transportasi. Semua aktivitas untuk memindahkan sepatu dari pabrik ke gudang, lalu ke toko, dan akhirnya sampai ke tangan kita. Mengelola semua bagian ini, dari hulu, internal, sampai hilir, itu luar biasa kompleks. Dan ada satu tantangan utama yang jadi makanan sehari-hari para manajer rantai pasok. Kita bisa sebut ini sebagai aksi penyeimbangan yang hebat. Dan inilah dia inti dari semua tantangan di dunia SCM. Selalu ada tarik-menarik antara dua hal. Di satu sisi, ada responsivitas, yaitu keinginan untuk jadi cepat dan fleksibel merespon pasar. Di sisi lain, ada efisiensi, yaitu keinginan untuk menekan biaya serendah mungkin, seramping mungkin. Dan faktanya, Anda nggak bisa dapat dua-duanya secara maksimal. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Mau responsif, kirim barang cepat, ya pakai pesawat, tapi biayanya selangit. Mau efisien dan murah, pakai kapal, tapi ya sabar, karena butuh waktu lama. Mau stok selalu ada buat pelanggan? Boleh, simpan inventory yang banyak, tapi siap-siap aja biaya gudangnya membengkak. Selalu ada pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya.
Yang bikin aksi penyeimbangan ini makin pusing, adanya ketidakpastian. Permintaan pelanggan bisa tiba-tiba naik, pemasoknya malah telat kirim barang, atau mesin di pabrik mendadak rusak. Terus gimana cara ngatasinnya? Ya, dengan menciptakan penyangga atau buffer. Contoh paling gampangnya adalah safety stock, sengaja nyimpen stok lebih buat jaga-jaga. Tentu, ini bikin kita lebih responsif, tapi ya itu tadi, jadi kurang efisien karena biaya penyimpanannya nambah. Oke, dengan semua kerumitan dan tarik ulur ini, gimana dong caranya kita tahu kalau sebuah rantai pasok itu bisa dibilang berhasil atau gagal? Yuk, kita lihat bagaimana cara kesuksesan itu diukur di dunia SCM. Tujuan akhir dari semua rantai pasok itu sebenarnya cuma satu, memaksimalkan yang namanya surplus rantai pasok. Ini adalah ukuran paling pamungkas. Gampangnya gini, surplus itu adalah nilai yang dirasakan pelanggan dari sebuah produk dikurangi semua biaya yang dikeluarkan oleh seluruh pihak di rantai pasok untuk mewujudkan produk itu. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Misalkan, Anda beli router seharga $60. Nah, angka $60 itu adalah nilai pelanggan. Surplusnya adalah $60 itu dikurangi semua biaya total, mulai dari bikin chipnya, ngerakit, ngirim, sampai biaya marketing. Makin besar surplusnya, makin sehat dan makin untunglah seluruh jaringan itu. Dan jangan salah, kekuatan SCM ini bukan cuma teori. Lihat Walmart. Mereka bisa jadi raksasa retail bukan karena tokonya bagus, tapi karena rantai pasok mereka yang luar biasa efisien. Sebaliknya, ada Webfund, pionir belanja online, yang bangkrut total karena nggak bisa ngatur logistik pengiriman yang super mahal. Ini bukti nyata, SCM yang hebat bisa membangun kerajaan, yang jelek bisa menghancurkannya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang penting untuk direnungkan. Di zaman sekarang, di mana kita maunya semua serba instan, pengiriman hari ini juga sampai, kita terus menuntut rantai pasok untuk jadi lebih cepat dan lebih responsif. Pertanyaannya, apa sih biaya sesungguhnya dari semua kenyamanan ini? Bukan cuma soal uang, tapi juga biaya sosial dan lingkungan. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan sama-sama, sebelum kita klik tombol beli sekarang.